Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia pada bulan suci Ramadan, kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, yaitu menjalankan ibadah Ramadan, puasa bulan Ramadan dengan penuh khidmat, dengan penuh keberkah dan khusyuk dalam menjalankan ibadah suci Ramadan ini. Kita patut bersyukur bahwa bencana, cobaan, ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19 mulai perlahan-lahan reda, berangsur-angsur sembuh dari cobaan dan penyakit ini. Oleh karena itu, kesyukuran ini perlu kita tunaikan, dan kesyukuran ini perlu kita aktualisasikan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, bulan suci Ramadan tentu memiliki banyak sekali hikmah, keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satu dari keutamaan bulan suci Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Shahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan ke dunia ini melalui perantaraan malaikat Jibril dan ditermakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya petunjuk bagi kaum muslimin, kaum mukminin, tetapi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mengapa Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia? Karena di dalam Al-Quran memuat seperangkat ajaran yang universal, ajaran untuk seluruh umat manusia, ajaran untuk seluruh alam. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi umat Islam, tidak hanya bagi kaum mukminin dan mukminat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini kita refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua tentu tidak akan bisa kita ketahui, tidak bisa kita fahami kalau kita tidak membacanya. Kita tidak bisa mengkajinya, kita tidak mengamalkannya. Maka petunjuk itu hanya akan ada di dalam selebaran Al-Quran yang tidak bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat pertama di dalam Al-Quran dikatakan Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Oleh karena itu, pertama kali yang harus kita lakukan sebagai refleksi dari diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini adalah mari kita kaji Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kemudian bagaimana tafsirnya, asbabun nuzulnya seperti apa, dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tentu memuat sekelompok, sejumlah, seperangkat aturan-aturan tentang kehidupan manusia. Apabila kita gundah
kembalilah kepada Al-Quran. Apabila kita susah, kembalilah kepada Al-Quran. Apabila kita menemukan kebuntuan, kembalilah kepada Al-Quran. Kenapa? Allah telah berfirman bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Semua kehidupan, semua aspek yang ada di dunia ini ada tuntutannya di dalam Al-Quran. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, bagaimana membangun relasi dengan manusia, bagaimana membangun relasi dengan Allah, bagaimana membangun relasi dengan lingkungan. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Tergantung bagaimana kita mampu dan mau untuk membuka Al-Quran ayat demi ayat, lembar demi lembar, sehingga Al-Quran ini menjadi spirit bagi kehidupan kita di dalam kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan fid dini wa dunya ilal akhirah. Kurang lebihnya yang saya sampaikan dalam konteks hari ini adalah bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, terlebih bagi kita yang memiliki lisensi untuk belajar Al-Quran lebih detail dengan segala macam ehwal seluk-beluk Al-Quran. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita dalam rangka mengisi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, dan penuh ampunan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.